Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Cliff, Bapak Ibu dosen, teman-teman, dan para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Maximilianus Kevin Delandiliano. Saya dari mahasiswa Universitas Ciputra dengan NIM 010604241009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar jurnal umum, buku besar, dan rasa saldo. Oke, jadi apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah dokumen yang mencatat transaksi keuangan dengan cara yang memungkinkan kita untuk melacak aliran uang masuk dan keluar dari bisnis. Setiap entry di dalam jurnal umum terdiri dari beberapa komponen penting, seperti tanggal transaksi, deskripsi, jumlah dalam debit dan kredit, serta referensi ke akun yang terkait. Dengan demikian, jurnal umum menyediakan sebuah rekaman kronologis atas semua kegiatan bisnis yang dapat mempengaruhi posisi keuangan pada perusahaan. Kemudian ada buku besar. Buku besar adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ini mencakup semua jenis transaksi, mulai dari pengeluaran hingga penerimaan, dan membantu dalam menciptakan gambaran yang jelas tentang keuangan perusahaan. Buku besar ini biasanya digunakan oleh para akuntan dan manajer keuangan untuk melacak semua kegiatan keuangan perusahaan. Kemudian ada analisa saldo. Neraca saldo adalah laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Pada dasarnya, neraca saldo atau trial balance merupakan lembar kerja yang disiapkan secara manual atau diotomatiskan oleh sistem akuntansi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai invoice yang sudah invoice quote dan kwitansi yang sudah saya buat yang akan dimasukkan ke dalam jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, jadi sebelum membuat jurnal umum, kita akan membuat COA-nya dulu. COA adalah chart of account. Jadi chart of account itu adalah nanti akan jadi ada gabungan dari nomor akun dan nama akun. Jadi gabungan rumusnya adalah sama dengan concatenate buka kurung nomor akun titik koma kemudian ada petik dua, kemudian ada petik dua lagi ini agar bisa spasi, kemudian titik dua, kemudian nama akun, kemudian tutup kurung dan enter. Setelah seperti ini, kita akan tarik 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 ke bawah dan otomatis. Dan setelah itu kita akan membuat jurnal umumnya. Di jurnal umum terdapat nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, dan akun. Di sini di sini kita akan membuat tabelnya dan akan merapikannya dulu. Di sini kita buat sampai kira-kira 30 dulu. 35 saja. Kita akan buat tabel, all holders. Nah, agar kita tidak manual mengetik seperti 01 kas atau dan lain-lain, ada cara otomatisnya, yaitu akun debit, akun kredit, tarik bawah. Kemudian ada namanya data validation, itu ada di data. Dan ada di sini. Kita akan menggunakan list dan sumbernya berasal dari COA yang tadi.
Kemudian kita oke dan langsung otomatis ada listnya. Oke. Kemudian agar akun ini terhubung dengan akun debit atau akun kredit juga ada rumusnya secara otomatis, yaitu sama dengan jika akun debit sama dengan nol, titik koma di akun kredit, kemudian titik koma lagi di akun debit lagi. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Jika kita jika memakai rumus tadi, jika kita di akun debit misalnya ada 101 kas, dan nanti otomatis muncul. Gitu. Dan ini dari bawah agar nanti bisa otomatis. Oke, kita akan mulai membuat jurnal umum. Nomor satu, di, di tanggal 1 Juni 2023, PT Bau Bawang memberikan invoice kepada PT Indah Selalu. Di sini terdapat deskripsinya adalah jasa cuci lipat baju dan jasa cuci setrika baju. Di sini bisa terlihat tanggal 1 Juni 2023, PT Bawang menerima piutang dari PT Indah Selalu, berarti piutang di akun debit. Kemudian di akun kredit ada pendapatan jasa, mendapatkan pendapat. Dan di akun kredit ada pendapatan dengan nilai 26.000. Piutang di debit 26.000 karena PT Bawang eh, karena PT Indah Selalu berutang kepada PT Bawang, jadi PT Bawang memiliki piutang kepada PT Indah Selalu. Jadi piutang bertambah di debit dan pendapatan Bawang ini bertambah ada di kredit senilai 26.000. Dan piutang keterangannya adalah di sini pendapatan dan keterangan di piutang adalah PT Indah Selalu PT Bawang. Oke, ini. Kemudian lanjut ke tanggal 2 Juni 2023. Di sini PT Bau Bawang memberikan invoice kepada PT Sing Futang mengenai sewa gedung kantor selama 5 tahun senilai 100 juta. Di sini berarti PT Bau Bawang menerima kas senilai 100 juta. Kas bertambah dari debit
Dan di sini sewa gedung setelah kantor selama 5 tahun yang diberikan oleh PT Bawang ini adalah termasuk sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ada di sini dengan nilai 100 juta juga. Sewa diterima di muka bertambah ada di kredit, kas bertambah ada di eh sewa diterima di muka, kas eh sewa diterima di muka bertambah ada di kredit dan kas bertambah ada di debit. Ini saya kasih ini dulu biar enak. Dan keterangannya menerima di bawah bawang menerima uang sewa dari eh, PT Bau Bawang memberi memberi infus kepada PT Singfoto berarti cashnya PT Bawang akan bertambah. Menerima cash dari sewa. Kemudian saat dibuka nggak sama. Menerima sewa gedung. Eh, oh ya di sini juga terus 1 Juni juga. Oke. Kemudian lanjut. Di sini PT di sini PT Beri Harapan memberikan infus kepada PT Bau Bawang. Di sini ada mesin cuci, setrika, mesin pengering, timbangan digital, dan deterjen. Ini 3 Juni, benar 3 Juni 2023. Di sini PT Bau Bawang membeli peralatan dan membeli perlengkapan dari PT Harapan. Dan di sini PT Harapan memberikan invoice kepada PT Bau Bawang. Jadi di sini PT Bau Bawang peralatannya bertambah, peralatan bertambah dan perlengkapan juga bertambah. Di sini perlengkapan bertambah senilai 2 juta dan peralatan bertambah senilai 44.500.000. Dan di sini di akun kreditnya ada hutang karena PT Bawang Bawang berhutang kepada PT Beri Harapan. Jadi di sini adalah hutang. Hutangnya senilai 46.500.000.
Biasa. Oke, keterangannya membeli para bertambah berarti membeli peralatan, perlengkap, peralatan, sorry perlengkapan tadi. Dan di sini membeli peralatan, dan sini juga sih membeli penumpang. Dan ini udah lanjut tanggal 5 Juni. 5 Juni 2023. Di 5 Juni ini PT Bau Bawang menerima penyetoran modal berupa peralatan. Jadi, jika penyetoran modal berupa peralatan berarti peralatan bertambah dan modal bertambah. Oh ya, yang tanggal 3 Juni ini perlengkapan dan peralatan bertambah ada di debit dan hutang usaha bertambah ada di kredit. Dan yang 5 Juni ini karena ini penyetoran modal berupa peralatan, berarti di sini yang bertambah adalah peralatan senilai 30 juta. Bertambah di debit. Kemudian modal juga bertambah di kredit. Jadi masuk ke akun kredit 30 juta. Terangannya penyetoran modal berupa peralatan. Di sini penyetoran modal. Kemudian lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 ini PT PLN memberikan tagihan kepada PT Nano Nano dengan deskripsi penggunaan listrik di bulan Juni senilai 50 juta. Jadi di sini PT Nano Nano beban listriknya bertambah senilai 50 juta dan kasnya berkurang senilai 50 juta. Jadi di akun debitnya adalah beban listrik senilai 50 juta, terangannya tagihan listrik di bulan Juni. Kemudian kasnya berkurang di kredit senilai 50 juta. Oke, lanjut ke tanggal 7.
tanggal 7 Juni 2023. Di sini PT Nano Nano diberikan tagihan oleh PT Surya Sembada, Surya Sembada Kota Surabaya senilai 5 juta. Jadi PT Surya Sembada memberikan tagihan kepada PT Nano Nano yang deskripsi penggunaan air PDAM di bulan Juni senilai 5 juta. Di sini berarti beban airnya bertambah dan kasnya juga berkurang. Oke, beban ada di nomor akun 722. Senilai 5 juta, beban bertambah ada di debit senilai 5 juta. Tagihan air di bulan Juni. Kemudian kasnya di sini berkurang, kas berkurang pada kredit, nah 5 juta. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Tanggal selanjutnya ada di 10 Juni 2023. Di PT Bawah Bawang ini terdapat ada yang melakukan modal senilai 5 juta. Tarikan modal itu termasuk prive memengaruhi kas. Jadi di sini prive-nya bertambah. Prive-nya tambah di debit senilai 5 juta. Dan di sini kas dari PT Bawah Bawang ini berkurang karena ada penarikan modal. Jadi akun kreditnya adalah kas senilai 5 juta. Karena adalah penarikan modal. Ini juga penarikan modal. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya. Di tanggal 11 Juni 2023. Jadi di sini PT Sehat Selalu memberikan kwitansi kepada PT Bawah Bawang dengan keterangan sewa ruko selama 3 tahun seharga 30 juta. Oke, dari kwitansi ini sewa ruko selama 3 tahun tuh masuk di sewa dibayar di muka. Berarti sewa dibayar di mukanya bertambah. Sewa sewa dibayar di muka bertambah ada di debit karena sewa dibayar di muka adalah aset. Jadi sewa dibayar di muka senilai 30 juta dan keterangan sewa ruko selama 3 tahun. Setelah sewa dibayar di muka, pendapatan bertambah dan pendapatan bertambah ada di kredit. Pendapatan bertambah ada di kredit senilai 30 juta.
dengan keterangan sewa ruko selama 3 tahun. Kemudian lanjut ke tanggal selanjutnya. PT Bau Bawang memberikan kwitansi kepada PT Kaki Seribu dengan keterangan penyewaan ruko selama 10 tahun senilai 300 juta. Dari kwitansi ini, dari penyewaan ruko selama 10 tahun itu termasuk pendapatan terima di muka. Jadi tanggal 12 Juni 2023 pendapatan terima di muka bertambah ada di debit karena pendapatan terima di muka itu adalah bukan aset. Eh, sorry. Pendapatan terima di muka bertambah ada di kredit, kas dan kas bertambah ada di debit. Jadi di sini dari kwitansi ini kasnya bertambah dan pendapatan terima di mukanya bertambah. Sini ada kas senilai 300 juta dan pendapatan terima di muka bertambah juga. Pendapatan terima di muka nilai 300 juta. Jadi kas bertambah mempengaruhi debit dan pendapatan terima di muka bertambah mempengaruhi kredit karena pendapatan terima di muka itu bukan aset. Dengan keterangan penyewaan ruko selama 10 tahun. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya. Tang- di tanggal 13 Juni 2023. Di sini PT Bau Bawang memberikan kwitansi kepada PT Indah Selalu yang keterangan pelunasan pada tanggal 1 Juni oleh PT Indah Selalu se- seharga 26.000. Jadi di tanggal 1 ini PT Indah Selalu melakukan hutang kepada Bau Bawang dan PT Bau Bawang dan PT Bau Bawang menerima piutang dari PT Indah Selalu. Jadi di tanggal 13 Juni ini, di tanggal 13 Juni ini PT Indah Selalu memberikan pelunasan piutang kepada PT Bau Bawang seharga 26.000. Jadi di sini loh, nah, dari sini piutangnya berkurang dan kasnya bertambah. Di kas bawang bertambah sejumlah 26.000 dan piutang sorry, dan piutang dari PT Bawang Bawang ini berkurang sejumlah 26.000. Kas bertambah di debit dan piutang berkurang ada di kredit. Dan dengan keterangan pelunasan pada tanggal 1 masa piutang. Kemudian transaksi selanjutnya ada di tanggal 14 Juni 2023. Oke,
PT Beri Harapan memberikan kwitansi kepada PT Bawang dengan keterangan pelunasan pada tanggal 3 Juni oleh PT Bawang seharga 46.500.000. Di tanggal 3 Juni ini, PT Bawang berhutang kepada PT Beri Harapan dengan jumlah 46.500.000 dan PT Bawang melakukan pelunasan hutang pada tanggal 14 Juni sejumlah 46.500.000 rupiah. Jadi di sini utangnya utang dari utang dari PT Bawang berkurang dan kasnya berkurang. Duh, pencet. Utang di akun debit, utang berkurang ada di debit dan utang bertambah ada di kredit. Utang, utang usaha, utang usaha dari PT Bawang berkurang sejumlah 46.500.000. Pelunasan hutang pada tanggal 3 Juni 2023. Kemudian, hutang usaha dari PT Bawang ini berkurang dan kasnya PT Bawang juga berkurang sejumlah 46.500.000. Jadi, kas ada di akun kredit sejumlah 46.500.000 rupiah. Keterangannya juga sama, pelunasan hutang tanggal 3 Juni 2023. Kemudian transaksi selanjutnya, PT Prudential memberikan tagihan kepada PT Nino Nino dan deskripsi premi asuransi perusahaan periode 3 tahun seharga 8 juta. Jadi, di tanggal 18 Juni ini, 18 Juni, beban asuransi, beban asuransinya bertambah dan kasnya berkurang dari Prudential. Jadi, beban asuransinya itu bertambah di debit, beban asuransi bertambah di debit. Nah, beban asuransi bertambah di debit sejumlah 8 juta. Dan kas dari Prudential ini kurang sejumlah 8 juta juga. Eh, sorry. Maksudnya beban asuransi dari ini bertambah dan kasnya berkurang. Beban asuransi bertambah ada di debit dan kas berkurang ada di kredit. Jadi di sini adalah premi asuransi perusahaan. Oke, selanjutnya itu saja invoice-nya. Kemudian setelah selesai, kita akan jumlahkan total semuanya. Sama dengan sum, buka kurung, debit ke bawah,
sampai 15 Juni kita tutup kurung. Kemudian ini juga sama juga. Kita tutup kurung. Setelah membuat curhat umum, kita akan membuat buku besar. Di buku besar ini kita akan membuat buku besar menggunakan pivot table. Cara membuat pivot table adalah kita kita membuat dulu dari tanggal ke akun sampai ke bawah. Kita ke pivot table, from table orange atau orange. Kemudian existing worksheet, location ada di buku besar. Kemudian kita akan pilih salah satu kolom saja di buku besar. Di sini saya memilih B2, kemudian kita oke. Di pivot table, di buku besar, kita hanya membutuhkan ini, tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Di pivot table ini jangan lupa akunnya diletakkan di filter dan di kredit dan debitnya itu harus sum, tidak boleh count. Oke, jadi gini kita akan ke desain dulu. Report layout di sini saya menggunakan tabular dan kita subtotalnya kita do not show dan kita akan atur dulu. No, menggunakan kita pilih salah satu, kas, misal kas ya. Tanggal 2 Juni. Sebenarnya ada yang salah. Oh, betul. Oke, 2 Juni. Betul, kita lanjut tumbuh besar. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa jurnal umum yang ada satu jurnal umum yang salah. Saya perbaiki dulu. Di sini di tanggal 2 saya akan revisi. PT Bau Bawang memberikan infus kepada PT Singfutang dengan keterangan sewa gedung selama 5 tahun. Di sini berarti sewa sewa diterima di mukanya berkurang, eh ya berkurang dan kasnya berkurang. Ini ada di PTM, loh, terima di muka. Kemudian ini ada kas. Oke, kenapa kas berkurang dan sewa diterima di muka dikurang? Karena di sini PT Bawang memberikan infus kepada Singfutang mengenai sewa gedung kantor selama 5 tahun. Di sini sewa terima di mukanya berkurang sejumlah 100 juta dan kasnya berkurang juga.
100 juta. Sewa diterima di muka berkurang ada di debit dan kas berkurang ada di kredit. Jadi seperti ini dan kita refresh dulu. Setelah ada revisi kita harus refresh agar tidak ada kesalahan. Oke. Jadi di sini setelah membuat sum of debit dan sum of credit, di sini saya akan membuat total dari debit dan kredit. Caranya adalah ke eh, pivot pivot analyze dan ke calculate field, dan di sini saya membuat total saldo debit. Formulanya adalah jika buka kurung debit lebih besar daripada kredit titik koma, maka debit dikurang kredit titik koma nol, dan tutup kurung. Oke. Kemudian kita akan membuat kreditnya sesama seperti tadi. Calculate field, di sini total saldo kredit. Rumusnya sama kayak tadi. If buka kurung kredit besar daripada debit, maka titik koma kredit dikurang oleh debit titik koma nol, tutup kurung dan kita enter. Nah, jadi ini adalah buku besar dari kas. Di sini kita bisa memilih semua akun, seperti piutang, tanggapan, dan lain-lain. Caranya biar agar banyak itu tinggal di copy paste saja. Seperti ini kas, saya akan ini saya copy dan saya kasih space 2 dan saya paste, dan di sini bisa milih juga piutang. Dan ini adalah buku besarnya. Jadi buku besar dari kas adalah debit ada di debit senilai 85.526.000 rupiah. Kemudian piutang ada di 26.000. Kemudian perlengkapan 2 juta di debit, sewa dibayar di muka 30 juta di debit. Kemudian peralatan ada di 70.500 ada di debit. Utang usaha terdapat di 00 karena debit 46.500 dan kredit juga 46.500. Kemudian pendapatan dari muka 300 juta di kredit. Kemudian sewa diterima di muka 100 juta di debit. Kemudian prive 5 juta di debit. Kemudian modal ada di 30 juta di kredit. Kemudian pendapatan 30 juta 26.000 di kredit. Kemudian beban listrik nol, eh 50 juta di debit, sorry, saya salah baca. Kemudian beban air 5 juta di debit. Kemudian beban asuransi 8 juta di debit.
Setelah setelah membuat buku besar, oh di sini saya cantumkan kurang lebih 5 saja buku besar. Ini Ctrl C, kita tinggal Ctrl V, tinggal ubah-ubah saja. Misal mau perlengkapan, tinggal ke perlengkapan. Kemudian kita kasih space juga, kalau bisa 2 atau 3. Ini juga Ctrl V. Ini di sini saya mau peralatan, dan juga masih juga Ctrl V. Di sini saya tahu saya. Jadi seperti itu cara membuat buku besar menggunakan pivot table. Setelah membuat buku besar, di sini saya akan membuat neraca saldo. Dari sini saya tidak membuat neraca saldo secara manual. Di sini saya akan membuat neraca saldo secara otomatis. Caranya adalah buku besar ini di copy, salah satu ini kayak copy, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo. Kita Ctrl V dan pivot table, kita ke pivot analyze, kemudian field list. Di neraca saldo ini kita tidak memakai semua semua keterangan apa semua yang ada di centang-centang ini. Jadi kita hanya memakai 3 saja. Di neraca saldo kita tidak memakai tanggal, jadi kita tidak centang tanggalnya, dan kita tidak centang juga debit juga, kita juga tidak centang kredit. Jadi yang di sini yang hanya digunakan kita juga tidak mencentang keterangan. Jadi di sini kita hanya menggunakan akun, total saldo debit dan total saldo kredit. Dan jangan lupa akunnya ini dipindahkan ke rows, ke row. Kemudian ini adalah neraca saldonya. Kita akan tambahkan caranya sum, buka kurung, di bawah. Dan lagi ini juga sama dengan sum, kurung, tutup kurung. Bentar. Jadi di sini neraca saldo saya balance dengan saldo debit sejumlah 360 juta 26 ribu rupiah, dan di saldo kredit totalnya adalah 360 juta 26 ribu rupiah. Jadi ini adalah hasil dari neraca saldo. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga jika saya tadi ada sedikit batuk atau omongan saya kurang jelas. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih.